Hello, good morning, my lovely Nagu. How are you today? I hope that you always be happy and healthy because in this special occasion, I will give you the special English learning. This is using the new method that you will love it so much, okay? Morning to my cikgu. I'm always be happy and healthy, my cikgu. And it sounds great of your new teaching method. Would you like to explain it? Of course, my lovely Nagu. Integrated differentiative learning is combination learning of giving the balancing of body, mind, and soul. First, I will give you stop technique and then ice breaking as the energy of your intrinsic motivation, okay? Oh, I like that. It's really wonderful one because it can lose the stress and body atmosphere to be enjoyableness of learning style. Let's practice now. And bring yourself to be good and relaxed position, okay? Sekarang pejamkan mata, tenangkan pikiran, konsentrasikan pada satu titik fokus, buang jauh semua beban dalam pikiran. Tarik napas dalam-dalam, simpan di perut. Bayangkan Anda sekarang berada di tengah hamparan kebun bunga yang warna-warni. Rasakan energi yang mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, membersihkan semua beban, menjadikan sebuah kekuatan. Oke, sekarang buka matanya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut dengan ice breaking by Genjek Bali sebagai bentuk apresiasi seni sastra budaya Bali biar selalu ajak, oke? Oke, selamat malam teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa. Kali ini saya akan membawakan modul kurikulum merdeka berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional sebagai bahan presentasi di Lokakarya 3 saya ini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Yang pertama ada identitas, itu modul ajar kurikulum merdeka. Informasi umum, nama sekolah itu SMKN 1 Tabanan, tahun ajaran 2022-2023, itu kelasnya kelas 10, semester ganjil, mapel bahasa Inggris. Alokasi waktu 16 jam pelajaran kali 135 menit.
Nama guru Iwayan Swece, emailnya swecewayan543@gmail.com. Di fase ini ada di fase E. Elemennya itu ada reading and viewing, artinya membaca dan menyimak, writing and presenting, menulis dan menyampaikan, listening and speaking, mendengarkan dan berbicara. Yang ke B, capaian pembelajaran fase E. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recounts, report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam pelajari bahasa Inggris. Di fase ini, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks, tulisan, dan visual yang lebih beragam, dan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Yang ke C, itu ada capaian berdasarkan masing-masing elemen. Elemen pertama itu ada menyimak, menggunakan dan merespon pertanyaan, menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi, memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau persembahan mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Berbicara di elemen kedua, menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang sedang berkembang dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minat, memberikan pendapat, membuat perbandingan, menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh. Di elemen berikutnya itu ada membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi, mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimedia, atau interaktif. Elemen berikutnya ada memirsa. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu, atau pengembangan plot dalam berbasis macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan terampilannya untuk melakukan intervensi sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam teks. Yang berikutnya ada menulis. Menulis berbagai jenis teks prosedur, lakukan aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca, membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca huruf besar. Yang berikutnya elemen mempresentasikan, menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya, menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. Konten utama itu prosedur teks tentang food and beverage. Pertanyaan inti menggunakan simple present tense, menggunakan imperative sentence, kalimat perintah, contoh add to, spoon, cook, wait, low heat, hand, space, dan sebagainya. Menggunakan action verb, contohnya add, put, turn. Menggunakan numbering, first, second, third. Menggunakan conjunction, kata penghubung, contoh next, then, while. Menggunakan adverb, kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui, contoh quickly, carefully, slowly, for 2 minutes. Nah, inilah kata-kata yang digunakan dalam prosedur teks, khususnya food and beverage ya. Oke, target profil Pancasila: siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan berpikir kritis dan kreatif. Inilah target profil pelajar Pancasila. Prasyarat atau pengetahuan keterampilan: siswa merespon pertanyaan terbuka dan menggunakan strategi untuk memulai
mempertahankan dan menyimpulkan percakapan dan diskusi dalam teks deskripsi menjadi rujukan utama dalam kemampuan berbicara. Yang kedua, siswa membaca dan merespon teks prosedur secara mandiri terhadap ide pokok. Siswa menulis jenis teks prosedur menyajikan informasi dalam mode presentasi. Model pembelajaran blended learning by LMS Moodle di sini adalah perpaduan belajar online dan offline, di mana online-nya lewat LMS Moodle, sementara offline-nya kita belajar di kelas. Jadi materi semua dalam bentuk berdiferensiasi. Sebelum anak-anak kita jelaskan, anak-anak sudah bisa mengakses materi yang memakai pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga itu ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Jadi kalau dalam audio itu sudah bisa mendengar rekaman suara, visual, materi dalam bentuk video, dan kinestetik itu anak bisa dalam bentuk offline nanti kita belajarnya. Assessment itu ada assessment individu, berpasangan dalam bentuk kelompok. Itu ada jenis assessment tertulis, unjuk kerja. Kalau unjuk kerja ini kita kasih kebebasan ya. Ada yang anak bisa unjuk kerja secara offline maupun online. Kalau dia online, dia melakukan unjuk kerja lewat Gmeet. Itu unjuk kerja yang diminta. Pertama biasanya re-explain about the topic, and then about the practice, how to use about procedure text in making something. Oke, materi ajar adalah materi pembelajaran. Fungsi sosial membanggakan, menjual atau mengagumi atau mengenalkan, mengidentifikasi, mengkritik, dan sebagainya. Struktur tes, goal atau aim berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks terkait. Material berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. Selain kata material, kamu juga bisa menggunakan kata ingredients. Step, daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. Untuk menunjukkan steps, umumnya menggunakan angka atau kata-kata seperti first, second, finally, dan lain-lain. Result, inilah hasil dari proses atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Menyimak diskusi kelompok, studi pustaka, role play, penugasan individu dan kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Media atau alat bahan, sumbernya itu sudah media alat bahannya ada laptop, komputer, LCD, rekaman untuk listening, dan yang lainnya. Speaker, film, gambar, PowerPoint, dan presentation. Bahan PPT dan LKS. 3. Sumber belajar, itulah buku siswa bahasa Inggris kelas 10 SMA SMK, Kemitraan Pendidikan dan Kebudayaan RI ya. Nah, pertemuan pertama itu pertemuan yang ke-1 13 menit. Itu descriptive text. Oke, kelas 10 reguler, waktu 3 kali 45 menit. Karena kita ada waktunya 3 jam, jadi 1 jamnya 45 menit. Tujuan pembelajaran adalah reading and viewing, membaca dan memirsa. Membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Membaca untuk mempelajari suatu atau untuk mendapatkan informasi. Mencari dan mengevaluasi detail, spesifik, dan inti dari berbagai macam jenis teks. Ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimedia, atau interaktif. Di kegiatan awal 15 menit, reading and viewing, membaca dan memirsa, menganalisis, menangkap makna dan mengevaluasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks lisan dan tertulis, berbentuk prosedur secara kritis, kreatif, dan jujur terkait topik ragam kulineri dan beverage dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan awal menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pelajaran. Berikutnya memotivasi peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran mengenai teks khusus berbentuk prosedur dalam kehidupan sehari, misalnya cara atau prosedur proses membuat beragam olahan makanan atau minuman. Berikutnya menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. Berikutnya pembiasaan 15 menit kegiatan literasi dengan menonton video
pembuatan pembuatan salah satu menu tradisional atau internasional. Berikutnya meminta masing-masing siswa menyebutkan menu kuliner dan minuman favorit mereka sebagai bentuk persepsi dari pembelajaran prosedur teks tentang food and beverage. Yang berikutnya, sebelum ini yang kita terintegrasi ya, sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, guru minta semua siswa untuk melakukan teknik stop dengan mengambil posisi duduk yang nyaman agar murid merasa rileks dan nyaman dalam mengerjakan tugasnya. Nah, kalau di kompetensi spiritual emosional, di sini ada kesadaran diri, mempraktekkan kesadaran penuh dan mindfulness. Nah, inilah yang namanya modul terintegrasi dengan KSE. Di kegiatan inti itu ada reading. Nah, di sini adalah diferensiasi proses. Karena anak sekarang berproses melakukan pembelajaran. Kalau dari segi proses diferensiasi konten, media atau materi pembelajaran sudah dalam bentuk link video, link YouTube, link e-modul dan PDF serta online text. Itu dari konten ya. Yang akan dipelajari, guru memberikan murid-murid materi pembelajaran dalam bentuk link video, link e-modul, file PDF dan online text di LMS Moodle sekolah. Nah, ini namanya diferensiasi contents. Tugas pertama, di tugas pertama di sini sudah dijelaskan, I would like to send you into 2 groups A and B. Jadi anak-anak dibuatkan 2 grup ya, grup A dan grup B. Nah, sini guru bagi siswa menjadi 2 grup A dan grup B. Selanjutnya guru minta siswa dalam kelompok A untuk membaca teks prosedur 1 dan meminta siswa dalam kelompok B untuk membaca teks prosedur 2. Fungsi sosial itu membanggakan, menjual, mengagumi, mengenalkan, mengidentifikasi dan mengkritik dan sebagainya. Struktur teks, struktur prosedur dapat mencakup identifikasi, nama keseluruhan dan bagian, sifat, ukuran warna, jumlah bentuk dan sebagainya. Fungsi, manfaat, tindakan, kebiasaan, vocabulary builder. Nah, di vocabulary builder, guru memberikan waktu murid untuk berpikir tentang kata-kata yang biasanya dipakai atau kosakata dalam prosedur teks. Nah, di sini KSE-nya adalah pengelolaan diri. Guru minta siswa untuk mencari kata-kata bahasa Inggris yang padanannya dalam bahasa Indonesia sudah diberikan. Beritahukan bahwa jumlah garis bawah menunjukkan jumlah huruf kata-kata yang dicari, huruf yang disediakan. 2 huruf diberikan sebagai bantuan. Nah, guru minta siswa untuk mencocokan hasil pekerjaan sendiri dengan temannya selain untuk membekali siswa dengan vocabulary yang berhubungan dengan teks bacaan. Di sini ada beberapa vocabulary yang akan diberikan oleh guru. Yang pertama di sini ada step yang lengkap dengan artinya langkah, terus bake artinya apa, use, boil, mixture, add, food, and lake. Itu adalah semua kata-kata yang berhubungan dengan making something about culinary and beverage ya. Nah, ini juga sama, adalah kumpulan kata-kata atau vocabulary builder yang akan dipakai anak-anak dalam berpraktek prosedur teks. Ya. Nah, di sini anak-anak disajikan sebuah prosedur teks tentang pembuatan sandwich. Jadi dari ingredient ini untuk 2 porsi ya. How to make sandwich, ingredients for 2 portion. Jadi lengkap ya. Ingredientnya dari 1 sampai 8, terus stepnya dari 1 sampai 6. Nah, versi Indonesia. Jadi anak-anak akan dibuat pembelajaran yang menarik, kalau bisa langsung dengan praktik ya, learning by doing. Jadi anak-anak kita akan ajak berpraktek langsung. Kalau ini di sekolah pariwisata lebih tepat, tapi kalau di sekolah SMK non tourism school itu agak susah karena kita harus menyiapkan kitchen. Jadi kalau kitchennya nggak ada, kita nggak bisa berpraktek langsung bagaimana siswa merasakan yang namanya sandwich. Jadi hanya sebatas gambar. Oke, cara membuat sandwich, roti isi bacaan. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya.
Jadi anak-anak benar-benar dikasih diferensiasi yang komplit. Yang kurang bahasa Inggrisnya bisa di bahasa Indonesia, yang bagus bahasa Inggrisnya langsung ke bahasa Inggris. Nah, di sini ada keseluruhan guru meminta siswa membaca comprehension procedure dan membahas bersama pertanyaan yang tidak dimengerti. Nah, di berikutnya ini guru menyuruh siswa di tagihan produk mencatat langkah-langkah atau prosedur pembuatan sandwich dengan sempurna, kemudian diminta untuk mempresentasikan secara kelompok atau pribadi, boleh lewat video gambar dan unjuk performance. Nah, inilah tagihan produk pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di offline, kita akan menyuruh anak melakukan presentasi produk tagihan. Jadi kalau yang bisa menghafal, silakan dihafal, tapi yang anak-anak yang kemampuannya tidak bisa menghafal pasti menulis. Terus yang suka membaca tinggal membaca. Jadi di sini benar-benar diferensiatif. Ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kenyamanan dari anak. Nah, terus bagi hasilnya, bagi yang suka membuat video lengkap dengan editing, itu silakan merekam kegiatan mereka menjelaskan tentang prosedur pembuatan sandwich dalam bentuk video, kemudian diunggah di LMS Moodle. Bagi yang suka menulis saja, itu mereka tinggal menulis. Bagi yang mendengarkan, yang auditory tanpa gambar, bisa juga merekam suaranya. Jadi semua jenis produk yang anak lakukan sesuai dengan bakat dan minatnya bisa tercover di sini, karena di LMS bisa menampung semuanya itu. Oke, kegiatan inti comparison question ini sama, itu ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang bisa menambah wawasan anak tentang prosedur teks. Ini juga sama, kegiatan tambahan untuk perdalam materi anak-anak ya. Ini dari bahan ajar, itu modulnya adalah prosedur teks, modul in PDF, modul in link YouTube, dan modul in ebook. Inilah bahan ajar yang berdiferensiatif. Lembar kerja juga di sini sudah komplit. Lembar kerjanya ada assessments, the procedure text, ada make real discussion, dan yang lainnya seperti yang tadi jelaskan. Di refleksi guru, itulah keberhasilan apa saja yang sudah dicapai di tujuan pembelajaran ini. Apa yang harus menjadi perhatian khusus dengan pelaksanaan tujuan pembelajaran. Apakah itu cara mengajar saya? Apa yang harus diperbaiki bila siswa tidak paham penjelasan saya? Terus siswa mana yang membutuhkan perhatian khusus? Ini perhatian scaffolding ya. Jadi dari penjelasan ini kira-kira tidak semua anak akan bisa mencapai tujuan dengan grade yang sama. Itulah perlu tindakan scaffolding. Refleksi untuk siswa. Nah, apakah materi yang disampaikan cukup jelas? Jaringan internet harus saya atur agar belajar bahasa Inggris masih tersisa banyak kuotanya. Saya kurang paham atau materi yang disampaikan apakah karena guru yang menyampaikan terlalu cepat atau saya yang lamban dalam memahami. Yang tadi pertemuan pertama. Di pertemuan kedua waktunya sama ya, satu kelas 10, waktu 3 kali 45 menit karena 3 jam ya. Tujuan pembelajarannya itu ada writing, tadi ada reading, itu writing and presenting, menulis dan mempresentasikan, itu merancang dan mempresentasikan teks, lisan dan tertulis berbentuk iklan. Kita lanjut. Nah, di sini undangan dan pengumuman terkait topik fenomena alam dan sebagainya. Nah, di kegiatan awal 15 menit sama ya, langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajaran kegiatan awal, memberi salam kepada siswa, mengajak siswa berdoa, mengecek kehadiran siswa, mereview pembelajaran sebelumnya. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan tentang food and beverage. Jika siswa tidak dapat memberikan jawaban, guru dapat mengarahkan pertanyaan yang disesuaikan dengan gambar atau poster menu. Pemanfaatan pengetahuan siswa tentang keragaman jenis menu food and beverage lokal, nasional, dan internasional.
Nah, di sini yang diferensiasinya, yang terintegrasi. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, guru meminta semua siswa untuk melakukan teknik stop dengan mengambil posisi duduk yang nyaman agar murid merasa rileks dan nyaman dalam mengerjakan tugas. Nah, tugasnya sama, kompetisi sosial emosional ada di kesadaran diri, mempraktekkan kesadaran diri penuh atau mindfulness. Di kegiatan inti writing itu diferensiasi proses murid memaknai materi yang akan dipelajari. Seperti apa materinya, guru memberikan murid-murid materi pembelajaran dalam bentuk link video, link e-modul, file PDF dan online. Ini dalam bentuk pembelajaran diferensiasi contents. Kalau di prosesnya murid harus memahami. Kemudian guru minta siswa membaca teks prosedur tentang pembuatan sandwich dengan cermat, lalu menjawab setiap pertanyaan multiple choice berikut. Nah, dia ada di teks pertama, the following text is about how to make sandwich. Ini masih cara-cara atau prosedural membuat sandwich ya. Oke, masih. Nah, di sini ada penjelasan tentang Balinese cuisine. Ada teks tentang Balinese cuisine. Jadi selain anak, karena ini topiknya tentang writing dan reading, ini include jadi satu. Jadi kalau di writing, di read anak disuruh baca. Kalau di writing nanti anak bikin summary tentang isi teks ini. Oke, ini masih ya. Terus di tagihan produk, di diferensiasi produk, guru menyuruh siswa mencatat langkah-langkah atau prosedur pembuatan sandwich dengan sempurna, kemudian diminta untuk mempresentasikan secara kelompok atau pribadi, boleh lewat video, gambar, dan unjuk performance. Nah, KSE yang dimainkan di sini keterampilan membangun relasi. Kenapa keterampilan bangun relasi? Karena mereka akan diajak untuk bekerja kelompok. Oke. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga ada di sini. Terus guru minta masing-masing kelompok untuk mencermati ulang kelompok yang sudah lancar mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini juga diferensiasi produk. Oke, ini juga tugas-tugas tambahan untuk memperdalam kompetensi siswa atau pemahaman siswa tentang prosedur teks. Nah, di sini penilaian ya, ratings atau rubrik assessment. Di dalam rubrik assessment ada jenis-jenis penilaian yang akan diberikan kepada anak sebagai bahan acuan untuk menilainya ya. Nah, di sini ada teks History of American Favorite Sandwich. Nah, dari cara baca, reading and writingnya. Nah, disinilah forms assessment atau rubrik assessment yang akan bisa dipakai guru untuk melakukan penilaian terhadap kinerja anak. Lanjut. Oke. Di reflections, nah, setiap refleksi kegiatan ini bisa dimanfaatkan guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Nah, di sini kalau di pengayaan kita tinggal dikasihkan sebuah gambar menu. Dari gambar ini secara digital ataupun manual, anak-anak bisa melakukan summary materi untuk siswa yang kesulitan belajar. Oke, di pertemuan ketiga masih ya, kelas 10, waktunya 3 kali 49 menit. Itu masih di descriptive text. Tujuan membelajar adalah listening and speaking. Tadi ada reading, writing, sekarang listening and speaking, yaitu menganalisa secara kontekstual fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta. Ini masih di tujuan awal. Yang pertama kegiatan awal ya. Oke, di sini sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, guru minta semua siswa untuk melakukan teknik stop dengan mengambil posisi duduk yang nyaman agar murid merasa rileks dan nyaman dalam mengerjakan tugasnya. Jadi kompetensi sosial emosional itu ada di kesadaran diri, mempraktekkan kesadaran penuh atau mindfulness.
Di kegiatan awal 15 menit ya. Kegiatan awalnya di sini memberi salam kepada siswa, mengajak siswa berdoa, mengecek kehadiran siswa. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, guru meminta semua siswa untuk melakukan teknik stop. Nah, di sini ya penjelasan detail dari tujuan pembelajaran. Dengan mengambil posisi duduk yang nyaman agar murid merasa rileks dan nyaman dalam mengerjakan tugasnya. Itu kompetensi sosial emosionalnya ada di kesadaran diri, mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness. Di kegiatan inti 110 menit ada listening, itu mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pelajaran dengan menunjukkan atau memutar sebuah video YouTube penjelasan materi guru tentang prosedur teks. Di listening itu diferensiasi proses murid memaknai materi yang akan dipelajari. Speaking itu diferensiasi produk, meminta siswa berpasangan menyatakan pendapat dan pikiran serta responnya terkait prosedur teks yang dibuat oleh masing-masing kelompok, baik dan dampak positif atau negatifnya. Yang kedua, memberikan masukan baik dari aspek struktur teks, kebahasaan maupun ucapan, tekanan kata dan intonasi. Inilah tagihan produk yang diminta oleh guru dalam bentuk diferensiasi produk. Di kegiatan akhir itu memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Seperti bahasanya, well class, you have done a very good job today. Most of you are active. I hope next time all of you involved in the interaction. How do you feel during the lesson? Is there any want to say something? Nah, sepertilah closingnya ya. Secara klasikal, guru minta siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Meminta siswa menyampaikan pendapat atau perasaan atas pembelajaran yang dilakukan. Nah, memberikan penugasan terstruktur individu dengan baca pelajaran berikutnya yang masih terkait, menyatakan pendapat dan pikiran serta respon. Nah, nanti tugasnya semua terupload di LMS Moodle. Memberi masukan baik dan dari aspek struktur teks, kebahasaan maupun ucapan, tekanan kata dan intonasi. Berikutnya menyampaikan rencana kegiatan penuh. Oke, penilaian, pedoman persekoran itu semua terdeskripsi ya. Ya, di sini format penilaian speaking. Di setiap elemen itu punya format penilaian tersendiri. Di reading, writing dan speaking ini sudah disediakan format penilaiannya tersendiri. Nah, inilah format penilaian yang sudah saya bikin ya. Oke. Masih terus di sini masih di format penilaian. Oke, bahan ajarnya di sinilah materi berdiferensiatif, materi prosedur teks dalam file PDF, materi prosedur dalam bentuk link YouTube, LKPD, lembar kerja peserta didik online di LMS Moodle, multiple choice, video re-explanation, listening section link ya. Refleksi guru, keberhasilan apa saja yang sudah dicapai di tujuan pembelajaran ini. Nah, inilah poin-poin yang harus dilengkapi ya untuk merefleksikan diri. Apa yang harus menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran? Apakah itu cara mengajar saya? Yang berikutnya, apa yang harus diperbaiki bila siswa tidak paham penjelasan saya? Terus siswa mana yang membutuhkan perhatian khusus? Itu direfleksi untuk guru. Direfleksi untuk siswa juga ada ya. Nah, inilah yang harus dilengkapi guru terkait refleksi siswa yang hampir sama dengan direfleksi siswa di bagian writing atau reading. Nah, di sini adalah glosarium, adalah vocabulary untuk kata-kata yang biasa dipakai dalam prosedur teks. Kita akan lanjut. Nah, disinilah pengertian dari prosedur teks. Tadi kita jelaskan tentang tujuan pembelajaran, elemen-elemen, capaian dan segala macam. Baru kita lari ke prosedur teks materi inti. Pengertian prosedur teks. Oke. Before I explain about this text, I want to ask you, do you like cooking? Cooking is something that usually we do every day, especially for women.
Cooking can be enjoyable activity if we like it, but there are some people lazy to cook or even fried because they cannot make delicious food. To help them, people who cannot cook can see recipe. Recipes are very helpful. When we want to make a delicious food, we need recipe because there are steps that can lead us to do it. Recipe is an example for procedure text. Okay. Procedure text is text that explain or help us how to make or use something. Jadi prosedur teks itu pengertiannya adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita dalam membuat atau menggunakan sesuatu. Itu maksudnya dengan prosedur teks. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Oke. Jadi its social function, fungsi sosialnya itu adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa secara sempurna dilakukan melalui tahapan-tahapan langkah prosedur. Communicative purpose of this text is to describe how something is made through a sequence of steps. Jadi tujuan komunikasi dari prosedur teks itu adalah rangkaian langkah adalah if the text is to describe adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat melalui serangkaian tahapan atau prosedur. Definition of procedure text. There are three definition of procedure text. Jadi ada 3 jenis pengertian prosedur text. Yang pertama, the first one, text that explain how something work or how to use instruction or operation manual. How to use the video, the computer, the tape recorder, and the photocopier or the fax. This is the example how to use or how to operate something. Number 2, text that instruct how to do a particular activity. For example, recipe, rules for game, science experiment, road chapter rules. Number 3, text that deal with human behavior. For example, how to live happily, how to succeed. Nah, itu fungsinya ya. Yang berikutnya adalah generic structure of procedure text. This is the goals. It means how to make spaghetti. Material or ingredients. Nah, this is the material ingredients. For example, the material or to cook omelette or eggs, onion, vegetable oil, etc. Step ada material or ingredient. Number 2 ada step. For example, first wash the tomato, onion, second cut the onions become slices like that ya. Number 3 ada purpose of procedure text. Purpose atau tujuanlah to explain or to tell the reader how to make or how to operate or how to do something through a sequence of action or step. Okay. The next is to explain step or instruction to make or operate do something. Berikutnya, language feature of procedure text, unsur kebahasaan yaitu use adverbial of sequence or using temporal conjunction. For example, first, second, third, at the last. Next, use common or imperative sentence. For example, put the noodles under, cut the onion, wash the tomato, like that ya. Next, using adverbial or adverbial to express detail the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes or 2 hours, etc. Using action verb. For example, make, check, boil, cook. Using simple present tense. Why using simple present tense? Because on this section on procedure text, we will explain how to use or how to operate some things in the time of speaking. So we should use simple present tense. Well, viewers, that's all about my presentation about procedure text in Curriculum Merdeka. Thank you for listening and goodbye.